Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tekpon Asik, mata kuliah Teknik Fondasi 1, program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review jurnal yang berjudul Studi Daya Dukung Fondasi Dangkal pada Tanah Gambut dengan Kombinasi Biotekstil dan Kulit Bambu. Namun, sebelum pembahasan, kami akan perkenalan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Vivianita Sari, NPM 1. Perkenalkan, saya Aprilia Regita Tricahyani, NPM 2003. Nama saya Rahmat Gunawan, NPM 49. Perkenalkan, nama saya Salsabila Karidaristanti, NPM 256. Perkenalkan, saya Dia Kurniawati Tias, NPM 2075. Saya Azizah Khairunisa, NPM 22991000265. Tujuan di sini yaitu untuk meningkatkan daya dukung pondasi, meminimalisir penurunan tanah yang besar. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam penelitian ini ada 3 tahapan pengujian. Yang pertama yaitu pendahuluan, meliputi pengujian sifat fisik dan sifat mekanik tanah gambut dan tanah pasir, pengujian kuat tarik, bambu, dan geotekstil. Berikutnya tahapan kedua yaitu instalasi alat. Yang ketiga, pengujian utama, pengujian yang merupakan kontrol homogenitas tanah yang meliputi pengujian nuklir, density test, dan Vannes Share Test. Pada tahap ketiga dilakukan studi pengujian utama atau pengujian pembebanan pada model, yaitu yang pertama uji pendahuluan untuk mengetahui jenis dan karakteristik tanah gambut. Yang kedua yaitu perancangan pembuatan model bak uji, model plat pondasi, portal penahan, modifikasi peralatan uji pembebanan. Yang ketiga yaitu persiapan model bahan sampel uji yaitu bambu dan geotekstil. Tahapan pengujian. Yang pertama, tanah gambut yang telah dibersihkan diberi air hingga keadaan jenuh dan kadar airnya mendekati 200%. Lalu dimasukkan ke dalam bak berukuran 120 cm x 9 cm x 1 cm. Kemudian dipadatkan setiap 15 cm dengan alat pemadat sampai elevasi 90 cm. Kedua, setiap lapisan yang dipadatkan diuji dengan alat nuklir density untuk mengontrol tingkat kepadatan dan kadar air tanah. Yang ketiga, tanah gambut yang telah disiapkan dimodelkan menjadi grid bambu dengan sisi 5 cm dan geotekstil sesuai konfigurasi yang direncanakan. Lalu diletakkan pada kedalaman yang telah ditentukan. Geotekstil yang digunakan adalah geoteks nonwoven geotekstil. Untuk ketebalannya pada tekanan 2 kPa yaitu 4,2 mm. Untuk kekuatan tusukannya yaitu 1112 Newton dan kemanjangan 50%. Sedangkan untuk apparent opening size yaitu 0,15 mm. Lalu yang keempat, bagian atas perkuatan diisi dengan pasir. Dan yang kelima, plat pondasi bentuk bujur sangkar dengan sisi 15 cm diletakkan di atas lapisan perkuatan yang telah ditimbun. Lalu dibebani menggunakan dongkrak hidrolis. Berikut adalah gambar tahapan pengujiannya. Gambar yang pertama yaitu susunan grid bambu. Yang kedua, lapisan dipadatkan dengan alat nuklir density. Lalu yang ketiga, penimbunan grid bambu dengan pasir. Dan yang keempat, sampel siap diuji dengan dongkrak hidrolis. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, pada pengujian pembebanan ada 2, yaitu tanpa perkuatan dan dengan perkuatan. Untuk yang pertama, ada hubungan antara daya dukung dan perkuatan. Dari grafiknya didapat pada beban 12,5 kPa, penurunan tanahnya sebesar 5,3 mm. Untuk yang kedua, ada hubungan antara daya dukung dengan perkuatan. Pada grafik ini, pada beban 44,8 kPa, penurunan tanahnya sebesar 8,90 mm.
Sehingga dari dua grafik ini dapat disimpulkan pembebanan dengan perkuatan, yaitu dengan penambahan grid bambu sisi 5 cm dan geotekstil, besarnya penurunan tanah relatif lebih kecil. Baik, di sini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pengaruh lebar perkuatan dengan ultimate yang berada di sebelah kiri saya. Dapat dilihat dari grafiknya, ada D per B yang merupakan kedalaman, L per B itu lebar perkuatan, BCA itu nilai daya dukung tanah. Di situ dijelaskan bahwa D per B 0,25 itu nilai BCR-nya lebih tinggi daripada D per B 0,5 dan juga D per B 1. Hal ini berbanding lurus dengan L per B lebar perkuatannya. Di antara angka 2, 3, dan 4, yang paling besar nilai BCR-nya itu angka 4. Gitu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedalaman perkuatan 0,25 dan variasi lebar perkuatan yang semakin besar akan memberikan daya dukung yang semakin besar. Lalu di sebelah kanan saya ada pengaruh kedalaman perkuatan terhadap ultimate. Di bawah juga ada gambar, ada lebar 2B, lebar 3B, dan juga lebar 4B. Lalu di situ dijelaskan bahwa lebar 4B ini nilai BCR-nya lebih tinggi daripada lebar 3B dan 2B. Hal ini berbanding terbalik dengan kedalaman B-nya. Semakin besar nilai kedalamannya, maka itu semakin kecil nilai BCR-nya. Bisa dilihat di angka 1 itu nilai BCR-nya terkecil dibandingkan angka 0,5 dan juga 0,5. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak perkuatan dari dasar fondasi, maka daya dukung yang dihasilkan akan semakin kecil. Yang ketiga yaitu pengaruh spasi antara perkuatan bambu dan geotekstil terhadap ultimate. Dapatkan grafik seperti gambar berikut. Dari hasil penelitian ini memberikan gambaran terdapat spasi optimum dengan rasio S per B 0,5 didapatkan nilai BCR sebesar 4,32. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jarak perkuatan lebih besar dari jarak optimal tidak akan memberikan efek pada daya dukung fondasi, bahkan cenderung turun karena sangat memungkinkan bahwa bidang runtuh tidak mencapai lapisan perkuatan. Untuk yang keempat yaitu hubungan sudut penyebaran beban dengan P ultimate. Untuk grafiknya seperti gambar berikut. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari sudut distribusi tegangan yang paling besar yaitu pada sampel L per B dengan nilai 4, D per B dengan nilai 0,25. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lebar perkuatan yang semakin besar akan memberikan daya dukung yang semakin besar pula. Lalu, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan grid bambu dan geotekstil dapat meningkatkan daya dukung fondasi di atas tanah gambut yang ditinjau dari nilai daya dukung yang dihasilkan sehingga perkuatan grid bambu dan geotekstil dapat dijadikan salah satu alternatif bahan perkuatan tanah. Yang kedua, secara umum penambahan lapisan perkuatan berupa geotekstil dan grid bambu memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan daya dukung fondasi. Berdasarkan penelitian ini, untuk perkuatan komposit grid bambu dan geotekstil yang memberikan daya dukung terbesar pada rasio LB 4 dan DB 0,25 menghasilkan rasio daya dukung atau BCR sebesar 4 serta sudut penyebaran tegangan atau alfa sebesar 78,79 derajat. Nilai SB optimal adalah 0,5 yakni memberikan kenaikan BCR sebesar 4,30 gram. Lalu untuk referensi dari materi kami mengambil dari Suwiknyo Agus Nugroho tahun 2011 mengenai studi daya dukung fondasi dangkal pada tanah gambut dengan kombinasi geotekstil dan grid bambu. Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.